dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah berada di dalam museum dan sudah bersama dengan Mbak Anita. Beliau ini adalah registernya museum ini ya, Betul. gitu. Nah, ini di dalam museum ini tuh isinya apa aja sih, Mbak? Oke, jadi di museum ini banyak banget peninggalan-peninggalan dari Kabupaten Purbalingga nih, dari yang prasejarah sampai yang era-era kolonial juga ada di sini. Nah, salah satunya nih Mbak, yang kaitannya mungkin kalau kita dengar nama Purbalingga itu kan identiknya purba tuh zaman dulu banget ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada benda-benda koleksi peninggalan era Neolitikum nih. Ini adalah bekas situs perbengkelan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Salah satunya tuh ada di wilayah Limbasari. Oh, Limbasari. Betul. Gitu ya. Ini maksudnya tahapan batu mentahnya sampai terolah atau maksudnya ini beda-beda jenis batu sebenarnya? Ya, ini satu jenis batu yang sebenarnya adalah untuk pembuatan gelang batu di Limbasari. Gelang batunya sudah tidak ditemukan memang, adanya fragmen, terus bahan bakunya dan ini sisa-sisanya atau tatal gitu kan. Oh, nah selain batu-batu ada apa lagi sih? Iya, ini adalah salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga nih Mbak. Iya. Ini wayang. Betul, kita bisa ngeliat nih ya. Wayang yang cukup unik dari Kabupaten Purbalingga. Iya. Kalau ini tuh dari apa ya bahannya? Ini terbuat dari suket nih Mbak. Suket. Suket itu apa? Suket itu kalau di bahasa Indonesia kan rumput. Jadi ini terbuat dari rumput dan rumputnya tuh unik banget karena cuma hidup di 1 bulan saja, 1 bulan tertentu setiap tahunnya. Ini namanya wayang suket asli dari Desa Ulahar, Kecamatan Rembang, Purbalingga nih. Oke. Nah. Misi, Pak Edi. Halo, apa kabar? Boleh ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh. Boleh. Aku duduk sini ya. Iya. Pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Edi. Beliau ini adalah pengrajin batik dan juga ketua sentra batik di Limbasari. Nah, ini di belakang juga lagi pada membatik semua. Iya. Kan setiap daerah di Indonesia, khususnya di Jawa tuh pasti punya batik khasnya masing-masing ya. Mungkin bisa diceritain Mas, apa sih yang berbeda dari batik Purbalingga ini dengan daerah lain? Ya. Jadi kalau di batik Purbalingga itu khasnya memang tidak jauh beda dengan Banyumasan. Motifnya diambil dari lingkungan yang ada di sekitar sini. Namanya pun seperti orang Banyumasan, Blakasuta, apa adanya. Ada motif pringsep dapur, motif jaean, ada motif Patrawisa yang sedang booming di Limbasari itu, motif Lingisari yang asli Limbasari. Oke, nah kalau misalnya untuk sekarang ini pembatik sendiri di daerah Purbalingga tuh seperti apa sih perkembangannya, Mas? Kalau untuk pembatik Purbalingga, ya beberapa tahun ini memang batik Purbalingga itu sedang bisa dibilang naik daun. Ya, karena setiap tahun kita di Purbalingga itu ada lomba desain motif, jadi menggali potensi yang ada di Purbalingga. Ada dulu motif kelelawar, karena di Purbalingga ada gua lawa, terus wayang suket tahun kemarin karena di Purbalingga juga produksi wayang suket. Terus kemarin ada motif pesona Gunung Slamet. Nah, pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Badri ya. Pak Badri ini adalah salah satu pengrajin wayang suket. Pak Badri kalau nggak salah masih generasi kedua ya? Iya. Jadi yang memulai itu Bapak langsung? Yang memulai dari kakek saya. Oh, dari kakek. Oke. Nah, ini sebenarnya wayang suket itu apa sih, Pak? Wayang suket itu yang terbuat dari rumput. Suketnya sendiri, rumputnya sendiri ini bisa apa sajakah atau ini khusus gitu bahannya? Selama ini untuk wayang suket sebenarnya bisa yang lain, alternatif yang lain. Tapi yang saya gunakan suket ini rumput kasuran.
rumput kasuran. Iya. Terus kalau misalnya proses pembuatannya sendiri itu seperti apa sih? Dari awal kita pilih bahan dulu, terus kita Setelah mulai direndam pakai air. Itu supaya apa direndam? Ini supaya lentur. Oh. Karena terlalu kering kalau nggak direndam dulu Nanti bisa kalau misalnya patah. pas dianyam patah ya jadinya ya. Oke. Setelah ini kalau sudah direndam pakai air biasa, ditiriskan agak kering sedikit, lalu bisa Baru dianyam. mulai bisa dianyam. Oh, ini kalau misalnya di belakang ini anak didik atau gimana? Ya ini mereka sedang belajar untuk bikin wayang suket. Dan ini dari anak-anak lingkungan dan ada dari sekolah. Nah, pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah berada di pabrik ya ini ya Bu ya, bisa dibilang pabrik ya, pabrik home industry, produksi bulu mata palsu di Purbalingga. Ya, nah ini sekarang saya bersama dengan Ibu Rahma, pemilik home industry ini ya Bu ya. Ini mulainya dari tahun berapa sih Bu? Ini berdirinya dari 30 Oktober dari 2006. Jadi 2019 ini sudah genap 13 tahun. 13 tahun. Itu bermulanya tuh gimana tuh Bu? Sebetulnya di Purbalingga ini kan kita memanfaatkan untuk sumber daya manusianya. Soalnya Purbalingga ini kan pusatnya industri untuk wig dan untuk bulu mata palsu. Iya, betul. Kita melihat pasar lokal yang memang masih belum ada, kita melihat sumber daya manusianya yang ada sehingga kita rekrut mereka untuk bisa bekerja di sini. Nah, kalau misalnya proses pembuatannya sendiri itu tuh ada berapa tahapan sih Bu? Kalau proses pembuatan bulu mata sendiri ada 9 tahap dan semuanya itu handmade 100%. Dipersembahkan oleh